Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi materi sistem sirkulasi. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan organ dan alat peredaran darah serta mekanisme peredaran darah sistemik dan pulmonalis. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang komponen darah dan mengaitkan golongan darah dengan transfusi darah pada pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah, alat peredaran darah, dan mekanisme peredaran darah. Oke, yang pertama kita bahas organ peredaran darah, yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang besarnya sebesar kepalan tangan kita, terletak di kedua paru-paru, dada sebelah kiri. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 220-260 gram. Pembungkus jantung dan pembuluh darah besar adalah perikardium. Dinding jantung terdiri dari 3 bagian, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Kerja otot jantung diatur oleh sistem saraf otonom, yaitu saraf tidak sadar, yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Tahukah kamu apa saja bagian-bagian jantung? Yuk simak penjelasan berikut. Bagian-bagian jantung, bagian utama jantung terdiri dari 4 ruang. 2 ruang teratas dinamakan serambi atau atrium, dan 2 ruang di bawahnya disebut bilik atau ventrikel. Serambi yang terletak di bagian atas sebelah kanan disebut sebagai serambi kanan, dan serambi yang terletak di bagian atas sebelah kiri disebut serambi kiri. Bilik yang terletak di sebelah kanan sebagian bawah disebut bilik kanan, sedangkan bilik yang terletak di sebelah kiri bagian bawah jantung disebut bilik kiri. Selain 4 bagian disebutkan tadi, seperti serambi kanan, serambi kiri, bilik kiri, dan bilik kanan, jantung juga mempunyai pembuluh darah, antara lain aorta, arteri pulmonalis, dan pembuluh vena besar. Jantung terdiri dari beberapa katup, yaitu ada katup trikuspid yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari ventrikel kanan ke atrium kanan. Ada katup bikuspid atau katup mitral yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari ventrikel kiri ke atrium kiri. Ada katup aorta yang mencegah aliran balik darah dari aorta ke ventrikel kiri, dan juga ada katup pulmonal yang berfungsi mencegah aliran balik darah dari arteri pulmonalis ke ventrikel kanan. Selanjutnya, alat peredaran darah, yaitu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang. Pembuluh darah berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke jaringan, kemudian kembali ke jantung. Ada 3 macam pembuluh darah, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah arteri atau pembuluh nadi. Fungsinya adalah membawa darah keluar dari jantung. Adapun pembuluh kapiler, fungsinya sebagai tempat penggantian oksigen dan hasil metabolisme. Selanjutnya kita akan membahas vena atau pembuluh balik, berfungsi membawa darah menuju jantung. Selanjutnya, mekanisme sistem peredaran darah pada manusia ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil, dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Yang pertama kita akan membahas sistem peredaran darah pulmonalis atau peredaran darah kecil. Adalah peredaran darah dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan juga akan kembali ke jantung. Nah, selanjutnya bagaimana kedua peredaran darah tadi bekerja? Ayo perhatikan.
Pertama, saat ventrikel kanan menguncup, darah yang banyak mengandung karbon dioksida dipompa dari ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru kiri dan kanan. Dan di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen sehingga darah menjadi kaya akan oksigen dan akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang menguncup, maka ventrikel kiri mengembang dan darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Saat ventrikel kiri menguncup, darah yang banyak oksigen dipompa dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun bawah. Darah yang kaya oksigen yang sampai di kapiler tubuh akan bertukar dengan karbon dioksida di hasil metabolisme, sehingga darah yang akan masuk ke vena cava superior dan cava inferior adalah darah yang kaya akan karbon dioksida. Akhirnya akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup, maka ventrikel kanan mengembang dan darah mengalir dari atrium kanan ke ventrikel kanan dan peredaran yang sama kembali berulang. Perlu diingat, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar terjadi secara bersamaan karena saat jantung berkontraksi, atrium dan ventrikel mengembang dan menguncup secara bergantian. Selanjutnya, tekanan darah. Tekanan darah manusia merupakan tekanan pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Coba kalian perhatikan alat untuk mengukur tekanan darah, yaitu tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Tekanan darah orang normal berkisar 120/80 mm Hg, terdiri dari tekanan sistol dan diastol. Tekanan sistol merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi. Sedangkan tekanan diastol adalah tekanan ketika jantung relaksasi atau tekanan balik dari arteri dan nadi kembali ke jantung. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengukuran denyut nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi, pemeriksaan pada pembuluh nadi atau arteri pada saat terjadi aliran darah saat jantung berkontraksi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi dilakukan dengan cara meraba di bagian pergelangan tangan dan di bagian leher atau dengan bantuan stetoskop. Sekarang kita bicarakan faktor yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama adalah aktivitas. Frekuensi denyut nadi akan meningkat pada saat seorang sedang beraktivitas dan akan menurun pada saat orang tersebut istirahat. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi denyut nadi pada laki-laki kira-kira lebih kecil dibandingkan pada frekuensi denyut nadi pada wanita. Kemudian faktor yang ketiga yaitu suhu tubuh. Ketika peningkatan suhu tubuh menyebabkan frekuensi denyut nadi meningkat. Sebaliknya, jika penurunan suhu tubuh, frekuensi denyut nadi akan turun. Faktor yang lain yaitu usia atau umur. Semakin meningkat usia, maka semakin menurun frekuensi denyut nadi. Faktor yang selanjutnya adalah berat badan. Orang yang gemuk memiliki frekuensi denyut nadi lebih tinggi daripada orang yang kurus. Kemudian stres dan emosi dapat meningkatkan frekuensi denyut nadi. Sekian penjelasan mengenai sistem peredaran darah sistemik dan pulmonalis. Semoga dapat membantu pemahaman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.